Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, tim Guru Bahasa Indonesia kelas 8. Akan sedikit memperkenalkan untuk materi pada kelas 8 semester 1 ini. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari sebanyak 5 bab. Yang pertama yaitu materi tentang berita, yang kedua iklan, slogan, dan poster, bab ketiga teks eksposisi, bab keempat tentang puisi, dan bab kelima tentang teks eksplanasi. Yang berikutnya, yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran dalam teks berita ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks berita yang didengar atau dibaca. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Dan materi keempat, penyajian data informasi dalam bentuk teks berita secara lisan dan memperhatikan struktur kebahasaan atau teks aspek lisan. Yang berikutnya, di bab kedua, kita akan mempelajari tentang berkomunikasi dengan iklan, slogan, dan juga poster. Ada 4 materi pembahasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Materi kedua, menyimpulkan isi teks, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Materi ketiganya, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Materi keempatnya, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk teks lisan, slogan, dan poster secara lisan ataupun tertulis. Yang berikut yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi juga memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menyimpulkan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar atau majalah yang didengar atau dibaca. Yang berikut, yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar atau majalah yang didengar atau dibaca. Materi terakhir, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Yang berikut materi di bab keempat, yaitu materi tentang keanekaragaman peristiwa dalam puisi, juga memiliki 4 materi pembahasan atau 4 tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam puisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang didengarkan atau dibaca. Yang ketiga, menelaah unsur-unsur pembangun puisi yang didengarkan atau dibaca. Dan yang keempat, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang berikut, yang materi terakhir atau di bab kelima, yaitu fenomena menarik dalam teks eksplanasi. Yang kita pelajari adalah teks eksplanasinya. Juga memiliki 4 pembahasan atau 4 tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa fenomena alam, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber baik secara lisan maupun tulisan. Materi ketiga, menelaah teks eksplanasi berupa paparan terjadinya suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca. Dan materi terakhir, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Baik,